Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Zikid Vlog ya kan. Nah di video kali ini kita akan membahas terkait topik lihat video ini sebelum kalian pasang behel. Oke, ada beberapa yang akan aku sampaikan kepada teman-teman semuanya, calon yang akan dipasang behel ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut terkait topiknya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik like ya kan, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalain tombol loncengnya, agar nanti ketika aku baru upload video, teman-teman langsung dapat notifikasinya. Oke, let's go teman-teman. Kita langsung saja ke topiknya ya kan. Nah, lihat video ini sebelum kalian pasang behel. Yang pertama yang perlu diperhatikan, kalian mau di dokter gigi umum atau di dokter gigi spesialis? Oke. Di sini ada perbedaan, teman-teman. Di dokter gigi umum itu lebih murah dan di dokter gigi spesialis lebih mahal. Antara kompeten ataupun tidak, itu lebih kompeten dokter gigi spesialis. Oke. Kenapa? Karena dari jenjang pendidikan saja berbeda. Dokter gigi umum hanya sampai di S1. Dokter gigi spesialis itu melanjutkan studinya. Jadi setelah S1 mereka yang spesialis masih melanjutkan kuliah S2-nya seperti itu, teman-teman. Jadi secara pendidikan saja itu lebih ke dokter gigi spesialis untuk saya sarankan gitu kan. Nah, aku di dokter gigi umum atau spesialis, jawabannya umum teman-teman. Kenapa? Karena budget ya teman-teman ya. Budget dari aku sendiri masih belum bisa sampai ke dokter gigi spesialis karena mahal ya teman-teman ya, bisa belasan juta. Sedangkan di dokter gigi umum itu bisa hanya 5 juta, 6 juta itu bisa teman-teman. Di bawah 10 juta, under 10 juta seperti itu. Nah, aku ketika ditanya merekomendasikan yang mana, aku lebih merekomendasikan untuk teman-teman di dokter gigi spesialis. Oke. Nah, tapi kenapa abang kok di dokter gigi umum? Oke, kita jawab. Yang pertama, budget. Karena budget alasan yang pertama. Dan kedua, aku mencari terkait SOP yang hampir sama teman-teman. Dimana ketika SOP prosedur dalam tindakannya itu hampir sama dengan dokter gigi spesialis, aku cari dokter umum yang seperti itu. Dimana ketika kita main ke kliniknya tidak langsung ujuk-ujuk langsung pasang behel. Enggak. Kan ada tuh cerita dari teman-teman di TikTok, ada yang mengatakan aku di dokter gigi umum baru sampai langsung dipasang behel ya kan. No man, kita perlu untuk didiagnosis gigi kita, apakah ada masalah di gigi kita gitu kan. Contoh cetak gigi, itu yang pertama. Contoh kedua, CT scan ya kan, ataupun di ronsen gigi dulu. Nah itu perlu banget teman-teman. Dimana di dokter gigi umumku ini aku cari emang yang tindakannya secara prosedural itu hampir sama dengan dokter gigi spesialis seperti itu. Nah ketika teman-teman yang belum mempunyai budget ya kan, dan ingin cepat-cepat pasang behel, silahkan cari dokter gigi umum yang sekiranya dalam penanganan pada pasiennya itu hampir sama dengan dokter gigi spesialis seperti itu. Walaupun dalam jenjang pendidikan itu kalah ya teman-teman ya, karena dokter gigi spesialis itu masih melanjutkan studi ya kan, beda dengan dokter gigi umum hanya lulusan S1 seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya terkait pembiayaannya teman-teman ya. Kita spill di aku itu 3.750 teman-teman. Ada potongan ya, potongan mahasiswa 750. Jadi bagi mahasiswa yang di situ waktu aku dapat promo jadi 3 juta teman-teman. Dari 3.750 jadi 3 juta seperti itu. Itu pembiayaan awal. Aku ceritakan ya dokter gigi umum nih ya. Ketika teman-teman yang dokter gigi spesialis, orto ya kan, yang mau pasang di situ, teman-teman komen ya, apakah dari prosedural itu sama atau tidak dalam tindakannya. Karena yang aku tahu hampir sama nih teman-temannya. Di mana? Oke, aku ceritakan ya. Aku itu waktu baru sampai di klinik, pada saat itu langsung di scaling ya teman-teman ya, untuk persiapan dipasang behelnya di scaling. Habis itu disuruh cetak gigi ya kan, kita cetak gigi dulu. Habis itu ronsen teman-teman, ronsennya dikasih rujukan di salah satu rumah sakit ini, nanti ronsennya di sana seperti itu. Jadi dibawa surat rujukannya, tinggal dikasihkan ke rumah sakitnya, nanti kita langsung CT scan di sana seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu aku nunggu 2 minggu. Jadi kita pada saat hari pertama main ke klinik tidak langsung ujuk-ujuk pasang behel.
Tapi pada saat itu aku masih disuruh nunggu 2 minggu ya teman-teman ya. Setelah di scaling, dicetak gigi di situ, disuruh pulang dan disuruh CT scan di rumah sakit ini, disuruh ronsen ya kan. Setelah itu balik lagi 2 minggu setelah itu. Jadi dikasih waktu 2 minggu untuk ronsen di salah satu rumah sakit itu yang sudah dikasih rujukan teman-teman. Nah setelah 2 minggu aku kan balik ke kliniknya ya kan. Nah ketika sudah balik ke klinik itu langsung dijelasin oleh dokter ya kan, kita kasihkan hasil ronsenannya, kita kasihkan, dibaca sama dokter, oh ya tidak ada masalah di sini, tumbuhnya normal ya gigi bungsu belakang ini, tidak miring ya teman-teman ya. Dimana kalau miring di situ harus dioperasi teman-teman, harus dicabut ya kan gigi paling belakang lu. Coba teman-teman lihat gigi paling belakang teman-teman udah tumbuh atau belum. Biasanya itu tumbuh di usia 20 ke atas ya teman-teman ya. Oke lanjut. Nah setelah itu dijelasin bahwa di hasil itu perlu pencabutan, ada 4 pencabutan ya teman-teman ya, karena space-nya kurang untuk ditarik ke belakang. Jadi ada 4 pencabutan gigi, 2 atas sama 2 bawah, kiri kanan ya teman-teman ya. Oke kita kasih lihat tuh. Nah jadi sekarang di atas ini punyaku masih dalam proses penarikan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke lanjut. Setelah dipasang pada saat itu sudah pasang nih kan ya, itu wah after berapa jam ya teman-teman ya, itu masih enak banget ya kan. Tapi pas besoknya astaga ngilu, nggak bisa makan. Jadi pada saat itu aku makan makanan apa aja yang di jus teman-teman, semuanya di jus ya kan. Tapi sering ini sih aku kemarin sering roti aku jus sama buah ya kan, aku campur semuanya itu biar nutrisiku masih tetap terpenuhi ya teman-teman ya, biar nggak kurus ya kan. Walaupun berat badan sih turun teman-teman ya, turun berapa kilo waktu itu, dari 52 ke 50 ya kan. Alhamdulillah sekarang sudah 51, sudah naik lagi 1 kilo teman-teman. Karena ya aku hampir 2 minggu gak makan nasi teman-teman ya, hampir 2 minggu tuh gak makan nasi, lalu mau ke 2 minggunya aku coba makan soto ya, enak sih lumayan. Tapi ya itu ya gak bisa memaksakan ya teman-teman ya, kalau kita memaksakan gak bisa ya, sekarang ngilu gigi kita. Coba dah bagi teman-teman yang baru pasang ataupun yang masih mau pasang ya, yang lihat video ini pasti baru mau pasang, teman-teman balik lagi komen di bawah gimana rasa pertama kalian pakai behelian. Jangankan makan, kalian gini aja itu sakit banget ya kan, nyilu teman-teman gitu, itu nyilu. Nah oke, mungkin ada yang bertanya, punya lu jenis behel yang apa bang, kok murah banget ya kan. Nah pada saat itu aku nggak tahu ya teman-teman ya, aku nggak ngafalin ini jenis behel apa ya kan. Ini dilihat tuh harganya standar banget, jadi ya udah ini aja kayaknya cukup kataku ya, jadi kayak gitu tuh teman-teman bisa lihat ya, mungkin ada yang bisa nebak dari ngeliat aja. Nah seperti itu. Oke, mungkin yang perlu diperhatikan memang itu saja ya teman-teman ya. Teman-teman berfokus di dokter gigi spesialis atau di dokter gigi umum. Nah ketika saya menyarankan di dokter gigi spesialis ya teman-teman ya, ketika budget teman-teman ada. Ketika budget teman-teman tidak ada ya bisa menirukan cara saya tadi, dimana kita mencari prosedur yang dilakukan oleh dokter gigi umum ini hampir sama dengan dokter gigi spesialis. Dan ketika tidak hampir sama, jangan pasang di situ ya kan. Dan jangan pasang di ahli gigi teman-teman, ingat ya, jangan pasang di ahli gigi karena mereka ya bukan, mohon maaf mungkin bagi dokter gigi bagi ahli gigi yang melihat video ini, karena mereka ahli gigi itu kebanyakan tidak berlatar belakang kesehatan ya teman-teman ya, dimana mereka hanya seseorang yang ya langsung belajar ya kan, ikut pelatihan selesai, ikut pelatihan beberapa bulan teman-teman, beda dengan kuliah ya kan. Mereka kuliah 4 tahun S1 ya kan, lanjut lagi S2 dengan spesialis ya kan 2 tahun, seperti itu. Oke, mungkin kontennya hanya segitu doang ya teman-teman ya. Thanks for watching untuk semuanya. Don't forget like, comment, and subscribe ya kan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, komen di kolom komentar. Oke, thanks for watching semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.